Ini LED dari Pro 7 ya, P73CF Mark II. P73CF Mark II dari Pro 7 H16 ya, 5700 Kelvin, 4500 Kelvin, 3000 Kelvin. Jadi ini untuk fog lamp ya. Untuk fog lamp H16 ini biasanya punya Toyota ya, fog lamp Toyota. Oke, kita akan review ya. Di sini tertulis 30 watt ya, 30 watt 10.800 lumen ya. Kita sulit untuk membuktikan lumen, kata-kata 10.800 lumennya 30 watt, tapi kalau 30 watt kita bisa buktikan ya apakah bohlam ini real atau tidak ya. Ini di review buat Toyota. Saya sih nggak tahu ini untuk mobil apa, tapi H16 kebanyakan untuk fog lamp Toyota ya, atau fog lamp Mitsubishi Expander juga bisa. Jadi bohlam ini seperti ini ya. Ada drivernya merek Pro 7, harganya 1.180.000 ya. Tipenya P73CF Mark II ya. Ada driver ya, ada drivernya. Kabel belum dirajut oleh nilon ya. Harganya 1.180.000. Dia yang versi Mark II ini dia chip dempet. Chip biasa yang disolder dempet ya, center chip. Chip biasa yang disolder dempet. Kenapa? Karena ini bukan chip dempet asli ya. Chip biasa yang disolder dempet ya, center chip. Putihnya di tengah, kuningnya di pinggir ya. Tapi kita akan mengukur wattnya dulu ya. Dia bilang wattnya adalah 30 watt sesuai di dus. Nah, syarat bohlam bagus menurut saya adalah watt dan luxnya harus besar. Maksudnya besar adalah harus sesuai dengan spesifikasi. Kalau dia tulis 30 watt ya harus 30 watt kita ngetesnya. Jangan dia tulis 30 watt tapi terbaca cuman 24 ya, 24 watt, 24 25 ya. Jadi dibesar-besarkan 5 watt ya. Nah, ini warna putihnya, warna kuningnya, putih kuningnya ya. Putih kuningnya 23 watt tuh. Makanya lebih ngedrop ya. Putihnya 24, kuningnya 24, jadi putih dengan kuning sama. Pada saat mode putih kuning malah 22. Jadi LED ini ya, putihnya wattnya agak gede, kuningnya wattnya agak gede. Pada saat nyala putih kuning malah dia wattnya turun, jadi luxnya turun. Beda dengan bohlam GL3 ya, putihnya bisa 30 watt, kuningnya 30 watt, putih kuningnya juga 30 watt. Jadi kalau diukur pakai lux meter, like meter, putihnya 3.400 lux, kuningnya 3.500 lux. Pada saat nyala putih kuning dia 3.600 lux. Jadi pada saat nyala mode putih kuning lebih terang. Ini malah menurun ya. Kita akan ukur luxnya berapa nih. Ya, ada like meter di depan. Hanya 2.800 ya luxnya tuh. Kelihatan nggak? Ini kita taruh di sini. Cuma 2.708 sekian ya. Jadi hanya 2.800 luxnya ya, kalah terang dengan GL3. Nggak apa-apa, tapi kita review ya apa adanya karena ini mau kita kirim ya. Jadi kalau Anda mau beli yang lebih terang, Anda bisa beli GL3. Pro 7 juga bagus intinya, tapi ya itu harganya lebih mahal tapi terangnya kalah ya. Jadi syarat bohlam bagus adalah watt dan luxnya harus gede. Level wattnya harus gede dan sesuai. Dia cuma 25 tapi di dus ditulis 30. Jadi ada miss 5 watt. Jadi Anda mau bilang bohlam ini bagus atau tidak terserah. Syarat kedua adalah harus stabil. Bohlam ini stabil, tidak ngedrop ya. Syarat ketiga adalah adjustable. Nah, adjustable di sini penting ya karena Anda harus bisa memasang. Nah, adjustable-nya dia ini sistemnya adjustable-nya dia sistemnya adalah tidak adjustable. Jadi boleh dibilang semi adjustable. Kenapa? Karena dia ada kunci L yang harus dikendorin baru bisa diputar. Jadi agak ribet bagi orang awam, agak susah. Tapi kalau bagi Anda yang paham ya bisa ya. Pemasangan chip kuning atau chip putih, dia defaultnya adalah, nah jadi maksudnya begini, dia bisa adjustable tapi tidak langsung bisa di bulak-balik. Kenapa? Karena dia harus menggunakan kunci L. Jadi ini defaultnya ya, saya settingkan adalah chip putihnya di tengah, chip kuningnya di bawah. Jadi sorotan kuning akan lebih jauh dibandingkan sorotan
putihnya. Nah, sedangkan kalau Anda mau sorotan putihnya yang lebih jauh, kan mesti dibalik. Nah, ini nggak bisa dibalik, langsung putar begitu, tapi Anda harus lepas dulu, ya. Anda harus lepas dulu, Anda ambil kunci L-nya, Anda buka. Anda baru bisa diputar, dikendorin, dibalik. Ya. Oh, nggak bisa juga, keras. Ya, keras. Nah, seperti ini baru bisa dikunci. Nah, kita praktekin aja deh ya, jadi supaya Anda nggak bingung. Jadi dia adjustable, tapi adjustable-nya ribet ya. Adjustable ribet, mesti pakai kunci L. Jadi adjustable-nya tidak on the spot ya. Kita akan praktekin nyalanya ya. Kita harus setting vertikal ya. Ini adalah posisi chip kuning di atas, chip putih di bawah. Kita akan sorotin ke tembok hasil outputnya ya. Nah, ini hasilnya di tembok ya, sebentar. Nah, ini hasilnya di tembok. Nah, ini chip putih di atas nih ya, sorry sebentar. Nah, ini chip putih di atas, chip kuning chip putih di bawah, chip kuning di atas. Jadi hasilnya seperti ini, putih ya, kuningnya di bawah, putih kuning ya, seperti ini. Nah, misalnya kalau Anda mau dibalik kuningnya yang di atas, ini agak ribet. Ribetnya kenapa? Anda harus buka dulu, copotin ya, kendorin dulu pakai kunci L, baru Anda balik. Jadi kalau ini agak ribet, bagi orang awam agak susah. Dan hati-hati bautnya hilang ya. Nyopotinnya, kendorinnya jangan terlalu ini, jangan sampai hilang. Nanti kalau hilang, tanya saya, Pak ada nggak spare part yang kagak ada bro ya. Jadi jangan sampai hilang. Jadi ini Anda harus balik, kendorin dulu pakai kunci L tadi, diputar ininya, diputar ya. Jadi agak ribet memang, agak ribet dan agak keras, agak susah lah intinya ya. Nah, ini mesti dikencengin lagi, kencengin lagi ya. Pasang lagi. Nah, kita akan nyalain ya, kita akan kasih lihat outputnya. Tadi kan kuningnya di bawah, nah sekarang kuningnya mestinya di atas ya. Nah, ini kuningnya di atas tuh ya. Jadi agak ribet ya. Dia outputnya juga nggak begitu lebar ya, kalah lebar dengan GL3. Jadi kalau buat Anda yang bingung apa sih bohlam GL3, Anda bisa cari di YouTube saya, search video bohlam H16 GL3 ya. Kalah padat sih, ini kalah lebar ya. Ini dari sini senternya ke sini cuma sedikit, sedangkan kalau GL3 bisa sampai banyak deh pokoknya. Kurang lebar ya. Jadi kalah spek sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, kalau mau beli ya boleh, kita juga ada ready kok. Ya, jadi bohlam ini adjustable, tapi adjustable-nya semi ya. Agak ribetnya kenapa? Karena Anda harus pakai kunci L ya, tidak langsung on the spot. Ya, kalau yang on the spot lebih enak. Ya. Dan biasanya kalau masang fog lamp ya, kan Anda sistem masangnya adalah dari bumper samping, dari spakbor. Jadi Anda sistemnya grepe-grepe. Kebanyakan orang ini driver pasti didiamkan menggelantung. Jadi kalau menggelantung di fog lamp Anda, lama-lama goyang begini ya. Lama-lama kalah di sini nih. Kalah di sini, pokoknya kalah di sudut-sudut sini. Karena kenapa? Ini panas nih. Kabel ini akan kalah di sini, goyang terus. Nah, walaupun Anda ikat juga pasti Anda ikatnya paling di kabel aslinya fog lamp mobil. Jadi tetap aja bisa goyang ya, bisa kalah karena dia belum dirajut oleh nilon. Ya. Dan dia ada driver, berat ini drivernya ya. Jadi bisa goyang-goyang. 1 tahun Anda pakai goyang terus bisa kalah di sini. Karena ini panas, ini ketarik-tarik putus biasanya di sini ya. Jadi Anda harus hati-hati. Keempat, serviceable, bohlam ini nggak bisa diservis ya. Bohlam tipe GL3 merek Pirip, Osram juga nggak bisa diservis, rusak, buang. Syarat bohlam bagus yang kelima adalah soal bayangan gelap. Bayangan gelap dia kecil ya, pasti kecil lah bayangan gelapnya tuh ya. GL3 juga kecil sama, karena pipih ininya, pipih makin kecil makin bagus, makin tidak gelap makin bagus. Storing, bohlam bagus tidak boleh storing. Bohlam ini storing bro terhadap radio. Saya ngomong apa adanya, to the point. Kalau Anda nggak percaya Anda coba, saya juga sudah pernah nyoba, ada videonya.
Nah, syarat ketujuh soal pendinginan. Jujur, teknologi ini masih teknologi jadul. Kenapa saya bilang teknologi jadul? Ya, karena dia sebagai pendingin menggunakan body aslinya dia. Jadi PCB LED ini ya dijepit di body. Ini teknologi jadul. Jadul banget. Teknologi tahun-tahun pertama kali LED keluar begini. Ya. Pendinginan yang sekarang adalah sudah double cooper, single cooper dulu, double cooper, single heat pipe, double heat pipe ya. Jadi di tengahnya itu ada batang tembaga sebagai pendinginan. Jadi antara bagian luar, bagian yang di luar rumah lampu dengan bagian yang di dalam tidak ada hubungannya. Sedangkan kalau tipe ini masih ada hubungan. Kenapa? Si kipas angin berputar, angin itu akan masuk ke dalam rumah fog lamp. Jadi bisa menyebabkan debu masuk. Air bisa masuk, bisa ngembun. Kenapa? Karena di sininya ada rongga. Karena dia sistem jepit. Jadi ini teknologi jadul, teknologi lama, ya. Memang sebenarnya supaya nggak masuk air ini bagusnya di sealant, ya, di sealant. Makanya ini mestinya di sealant, ya, di sealant. Jadi kalau tipe yang begini pendinginannya teknologi lama. Ya, syarat ketujuh soal pendinginan, ini pendinginan teknologi lama. Kenapa? Karena PCB-nya ini dijepit di body. Dijepit di body, bukan di tengahnya ada batang tembaga, bukan. Ya, dijepit di body. Nah, kipas anginnya ini berputar, angin tiup ke situ, ada sebagian angin yang bisa masuk dan keluar di sini. Nah, keluar di sini artinya bisa masuk ke dalam rumah fog lamp. Jadi kalau ini nerobos banjir, air bisa masuk ke dalam headlamp. Kenapa? Karena tidak di sealant, ada celah lubang di sini. Lubang ini tembus ke belakang, jadi ada hubungan dari belakang dengan ke dalam, ya. Jadi seharusnya LED itu tidak ada hubungan antara bagian belakang dengan bagian yang di dalam rumah fog lamp, supaya benar-benar kedap, supaya benar-benar istilahnya lulu gua. Kalau kayak begini, debu bisa masuk ke dalam, air bisa masuk ke dalam, ya. Karena ya ada celah. Cara pemakaian ini tidak ada memori seperti yang saya sebutkan di GL3. Jadi dia tidak ada fungsi reset, ya. Memang ini bolam banyak error, saya ngomong apa adanya to the point, ya. Banyak error. Kenapa? Dia bukan tidak sama antara kanan dengan kiri, tapi modenya berbeda. Mode start awalnya berbeda karena dia tidak mempunyai fungsi reset. Kalau bohlam GL3, kalau dia error, ya, Anda tinggal matikan, dia bisa reset. Pokoknya dia akan kembali ke state awal, warnanya putih. Nah, sedangkan dia tidak mempunyai fungsi reset. Jadi, bisa saja dia start awalnya dia akan di kuning terus. Bisa saja dia normal yang ini putih, tapi dia start awalnya akan di kuning karena dia tidak bisa di reset. Ya, jadi errornya seperti itu. Kadang-kadang dia bohlam yang benar baru bawaan dari pabrik yang Anda pasang, start awalnya harus warna putih dia. Mode kedua adalah warna kuning, mode ketiga adalah putih kuning. Tetapi di permasalahan di LED P73CF ini kadang-kadang start awalnya dia bisa di kuning, yang ini putih. Yang normal adalah putih, tapi kadang-kadang dia bisa start awalnya di kuning. Itu yang menjadi masalah, ya. Sering permasalahan dari bohlam P73CF itu. Start awalnya nggak sama. Dia start awalnya selalu akan di kuning misalnya kalau dia error, ya. Nah, dia tidak bisa di reset. Kalau bohlam GL3 Anda bisa reset. Pokoknya dia akan kembali ke state awal, adalah nyala awal harus putih, ya. Jadi errornya seperti itu bohlam P73CF. Jadi ya Anda harap maklumi, ya Anda tinggal klaim garansi saja, nggak masalah. Cuman ya itu jadi bolak-balik aja, ya. Dan dia ada driver belum dirajut oleh nilon, ya. P73CF 25 watt, maksimum cuma 2.700 lux, ya. Harganya 1.180.000. Ini di order H16, yang pasti untuk fog lamp, ya. Untuk fog lamp Toyota lah kebanyakan H16. Oke, saya rasa cukup, ya. Kardusnya memang mewah, ya. Seperti ini barangnya, ada garansi juga. Tapi saya ngomong apa adanya, bisa error, ya. Errornya adalah kondisi state awalnya berbeda. Jadi satu LED itu kadang-kadang suka nyalanya di kuning terus. Yang normal adalah siklusnya dia adalah putih, kuning, putih, kuning. Kadang-kadang LED-nya itu diawali dengan kuning. Yang normal adalah harus diawali dengan nyala pertama kali adalah putih, gitu, ya. Jika terjadi error begitu, ya Anda mau nggak mau Anda klaim, karena dia tidak ada fungsi reset, ya karena drivernya berbeda.
Nah, kalau Anda mau beli yang tipe berbeda daripada ini, yang speknya lebih tinggi, yang teknologi terkini, sudah double cooper PCB, pendinginannya lebih bagus, dia ada fungsi memori, bisa reset, Anda bisa beli GL3 ya. Anda bisa search di video saya bohlam GL3 H16 ya, bohlam GL3 untuk fog lamp. Banyak itu. Keunggulan itu lebih tinggi speknya dibandingkan ini, harga lebih murah. Output lebih lebar, output lebih terang, wattnya lebih besar, real 30 watt. Ini tertulis 30 watt tapi realnya cuma 25. Pada saat mode putih kuningnya dia meredup. Sedangkan GL3 pada saat mode putih kuningnya dia lebih terang. Ya. Jadi spek lebih tinggi, harga lebih murah. Ya, kalau ini harga lebih mahal tapi spek lebih rendah karena dia teknologi lama. Teknologi lama ini, jujur terus terang teknologi lama, dan dia karena teknologi lama pendinginannya antara bagian yang di bumper mobil Anda dengan yang di bagian rumah fog lamp dia ada hubungan, dia ada kontak. Jadi kalau Anda ngerendam banjir, lewat banjir bisa masuk fog lamp Anda airnya, ya bisa ngembun karena dia tidak ada sekat, ya sistemnya tidak ada sekat. Jadi udara sengaja mungkin dihembuskan ke dalam supaya bisa mendinginkan chipnya gitu ya. Jadi ini teknologi lama, bukan sistem double cooper, single cooper, atau bukan single heat pipe, atau bukan double heat pipe, teknologi lama ya. Oke, harganya 1.180.000. Jika Anda berminat bisa WhatsApp saya 0898 269 3838. Oke, terima kasih.